Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Hai, apa kabar Makasih. semuanya? Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Teman-teman, di sini ada 3 buah kartu. Nah, 3 buah kartunya ini itu akan merujuk pada satu perasaan cinta, dimana seseorang ini itu mungkin selama ini selalu memperhatikan kamu, selalu sebenarnya dia tuh ada di sekeliling kamu, dia melihat kamu, dia fans sama kamu, bahkan dia hafal ulang tahun kamu, hal-hal kecil tentang kamu, tapi nggak ngucapin gitu loh, nggak ngungkapin, nggak apa ya, ibaratnya ghosting aja. Mungkin nyapa kamu cuma sesekali, tapi sebenarnya di perasaan dia, kamu itu kayak udah nyatu gitu loh. Ini ibaratnya kayak fans gitu loh, fans kamu yang selama ini sebenarnya nggak kamu sangka-sangka. Terus juga orangnya tuh nggak bisa mengungkapkan, takut ditolak mungkin, atau dia merasa dia tuh bukan tipe kamu. Tapi dia bisa merasakan emosi kamu. Misal, dia bisa cemburu, dia bisa marah, dia bisa sedih kalau melihat kamu dengan yang lain. Kamu tau gak sih kayak film-film orang yang fans banget sama idolanya, sampai ibaratnya, tapi ini gak segila itu ya, maksudnya kayak memimpikan kalau kamu tuh ada di sampingnya. Nah, sekarang ini ada 3 buah kartu. Ada kartu hitam, kartu bunga, sama kartu batik. Nah, kalian pilih corak mana, tertarik yang mana, kemudian kalian coba pikirkan siapa sih kira-kira, semesta bukakan jalan, siapa orang yang kira-kira benar-benar fans sama aku. Ya, aku kasih 10 detik dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. Kalau misalnya masih kurang, kalian bisa pause video ini atau di stop ya. Kalian ulang lagi, bilang, semesta, siapakah orang yang kira-kira memang benar-benar memperhatikan aku dari jauh dan tidak mengungkapkan. Seperti itu. So, sekarang kita langsung masuk ke pembacaannya. Ini adalah pile 1 yang hitam, pile 2 bunga, dan pile 3 yang batik. Oke? Sampai ketemu di pembacaan. Hai teman-temanku, apa kabar? Untuk kamu yang beruntung memilih pile 1 ini, pile yang warna hitam, yang kartunya eksentrik kayak lampu neon, kita akan lihat ya, kira-kira siapa sih? Wah, belum apa-apa udah kebuka. Siapa sih yang fan sama kamu, yang memperhatikan kamu, dan dia mau apa dari kamu? Kita lihat ya. Oke, 3 of Pentacles. Wow, ini kartunya masih lengket teman-teman. 6 of Wands. Lengket. Oke. Ada Queen of Pentacles. Judgment. Ace of Wands. Oke, dari 5 kartu kita melihat ini ada
ada energi dari ada energi dari Taurus, Capricorn, Virgo, kemudian ada Aries, Leo, dan Sagittarius, ya. Kemudian di sini ada kartu Judgment. Itu biasanya kalian ini sebenarnya, kalau aku bilang ya, orang ini memiliki hubungan complicated. Orang ini memiliki hubungan complicated sama kamu. Bisa jadi dia adalah orang yang tidak lagi single. Kemudian dia ini adalah orang yang sebenarnya itu humble, ya. Humble secara apa ya? Dengan sekelilingnya itu humble. Perasa juga. Dia itu orientasinya abundance, ambisi untuk bekerjanya bagus. Jika menginginkan sesuatu, dia akan capai. Dan kalian di sini sepertinya pernah berhubungan, atau aku lihatnya seperti baru mulai berhubungan lagi. Karena kalau aku lihat mungkin pernah ada satu masa yang berakhir sama dia. Kamu udah lama gak ngomong sama dia secara lancar, dan sekarang ini kondisinya banyak banyak satu permasalahan atau sesuatu yang ingin diutarakan tapi nggak kesampaian gitu loh. Ini orangnya seperti itu, ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Aku melihatnya mungkin ya teman-teman, ini hubungan kalian tuh complicated. Complicatednya itu bisa jadi kalian itu tidak bisa bersama. Karena melibatkan orang lain juga. Terus aku juga merasakan di sini dia ini adalah kayak ibaratnya itu ingin mengakhiri sama kamu. Sebenarnya hubungan kalian itu kayaknya sudah berakhir, tetapi dia juga tidak bisa move on gitu dari kamu, ya, nggak bisa move on dari kamu. Karena kartu Judgment di sini itu sebetulnya melambangkan ada semacam ketemunya sama Ace of Wands. Berarti ada semacam ganjalan atau unfinished business di antara kalian berdua. Ininya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi perasaan yang mungkin ke kamu itu seperti apa. Perasaan yang terenergi saat ini itu seperti apa ya. Two of Wands. Two of Wands. Chariot. Prince of Cups. Six of Swords. Dan satu lagi di sini Nine of Wands. Oke. Ini banyak energinya, dan ada bottomnya ini The Hermit ya. The Hermit. Sudah pasti komunikasi kamu sama dia itu sebenarnya, kalau aku lihat dari saat ini, karena ada The Hermit dan ada Wheel of Fortune, kalian ini mungkin komunikasinya juga dikala ada kesempatan aja gitu loh. Dikala ada momen yang pas, kalian bisa komunikasi.
Kemudian di sini kalau aku lihat juga dia ngabarin kamu itu kayak ya tergantung dari dia gitu loh. Dia yang ngontrol gitu. Kadang-kadang kamu yang hubungin dia juga nggak langsung dibales ya mungkin ya. Karena kondisinya dia ini seperti kayak moody, kayak orangnya itu yang sebenarnya easy come easy go begitu. Atau tergantung dari bukan tipe-tipe orang yang mau intens atau bisa intens dengan kamu, karena tergantung keadaan ya, tergantung dia lowong atau enggak gitu. Karena aku lihat di sini ada Three of Pentacles, biasanya adalah sesuatu yang koneksinya itu tidak 2 arah tapi 3 arah ya teman-teman. Bisa jadi 3 arah itu mungkin ada orang tuanya yang nggak suka sama kamu, atau mungkin dia sudah punya pasangan lain sebelumnya, jauh sebelum kenal sama kamu. Dan di sini ada Two of Wands ya. Sampai sekarang pun dia itu perasaannya itu ingin jalan ke kamu, namun memang itu belum dijalanin sama dia. Karena ini masuk ke elemen ada perasaannya dia, yang penting adalah ini masuk energi keraguan-raguan, energi yang masih kekanak-kanakan, dan divine-nya dia ini feminin ya teman-teman, divine-nya feminin. Elemennya ini bisa jadi juga masuk ke water sign, yaitu Scorpio, Cancer, dan Pisces. Jadi dia ini adalah seseorang yang kayak banyak pertimbangan gitu sebelum beraksi, sebelum mau komunikasi sama kamu. Dia itu selalu jaga-jaga, memikirkan apa yang harus diomongin sama kamu. Mungkin dia tipe-tipe orang yang garing, tipe-tipe orang yang sebenarnya itu nggak yang apa ya teman-teman, bukan tipe-tipe orang yang terbuka gitu. Karena dia selalu berhati-hati memendam perasaan yang ingin dia katakan itu di dalam pikirannya sendiri. Itulah yang membuat dia di sini itu hanya bisa memandangi, mengagumi kamu mungkin. Kemudian dia nggak bisa untuk mengutarakan apa sih sebenarnya yang mau dia utarakan gitu. Untuk ciri-cirinya di sini aku akan bukakan ya teman-teman. Kita ambil beberapa kartu. Ya, dia adalah tipe yang peragu. Kalau dibilang dia orangnya itu tinggi, dia tinggi. Badannya juga tidak terlalu gemuk, ya. Terus, dia ini orangnya romantis. Kalau misalnya kamu ngomong sama dia, seakan-akan walaupun dia tidak bicara, seperti kayak ada pesan gitu loh di matanya dia yang meneduhkan, ya. Kalau aku lihat juga di sini, jika dia wanita, biasanya rambutnya itu dicat ya. Kemudian dia adalah kelihatan yang orang berada. Aku nggak tahu sih, tapi dari penampilannya sih kelihatannya kayak hedon ya. Jika ini wanita, jika ini pria, rambutnya bisa dicat atau rambutnya ini kayak kemerah-merahan gitu ya, bisa. Kalau misalnya rambutnya tidak kemerahan, ya pasti bukan warna kita, bukan warna hitam. Ya, bisa warnanya dicat, pokoknya rambutnya seperti bukan hitam gitu loh. Mau uban kayak mau apa ya itu termasuk gitu ya. Terus rambutnya itu juga kalau wanita itu panjang, kalau pria itu rambutnya nggak begitu cepak.
gitu ya, nggak begitu cepat. Kemudian dia ini tipe-tipe yang sebenarnya itu berpendidikan. Kalau kamu ngomong sama dia, itu dia apa ya, intelek gitu loh, intelek, orangnya intelek. Kemudian untuk umur ini bisa jadi dia itu umurnya nggak beda jauh sama kamu, beda 4-5 tahun, bisa lebih muda, bisa lebih tua ya, 4-5 tahun. Nah, kemudian ini tipe-tipenya adalah orang yang kala itu terlalu cepat memutuskan untuk menikah. Nah, karena sini ada Three of Pentacles, seorangnya tuh kayak gampang untuk tidak berpikir panjang untuk menikah. Ketika ketemu sama kamu, ya jatuhnya kayak nyesel gitu, gue nikah gitu ya. Dia bener-bener orang yang pekerja keras ya. Kalau dibilang pinter, dia pinter, mungkin pendidikannya tinggi gitu, bisa S1, S2, yang penting kuliahan. Satu lagi, dia ini rambutnya bisa ikal ya teman-teman. Dari tadi aku juga lupa ngomong, rambutnya bisa ikal. Kemudian mungkin kalau masalah uang itu lebih kayak bukan pelit ya, tapi lebih memperhitungkan uang itu larinya kemana, kayak gitu ya. Kalau misalnya pelit itu beda cerita ya teman-teman, kayak dia pelit karena nggak mau ngeluarin uang, tapi itu lebih kayak seperti perhitungan kayak gitu. Dan ini yang kalian udah lama nggak aku pakai ya, ini kita lihat inisialnya. Guna elemen apa? Mungkin ada yang masuk elemen. Oke. Di sini ada huruf Y, ada L, O, P, Z, V, M, Q, I, kemudian ada U, P, J, C, A, I ya, ada O juga. Nah, teman-teman di sini kalau untuk zodiaknya ini bisa dia itu adalah Capricorn, kemudian ada Libra, kemudian di sini ada Gemini. Apa ini? Ada Scorpio. Ya, ada Scorpio. Oke. Sorry. Di sini ada Virgo, teman-teman. Ya, ada Virgo. Kemudian di sini ada Leo. Ya, teman-teman, di sini ada Leo. Aku ulang lagi. Ada Virgo, ada Libra, ada energi Capricorn, Gemini, dan ada Leo ya. Itulah kira-kira teman-teman yang aku bisa sampaikan ke kamu. Kalau untuk energinya bisa dari semua elemen gitu. Jadi harus dicek dulu sun, moon, rising-nya. Tapi kalau ini zodiaknya aku bacain. Pesan dia ke kamu tuh apa ya? Dia bilang dia akan selalu kembali, jangan khawatir. Dia masih ingat sama kamu. Dia bilang karena dia kangen sama suara kamu.
Dia nggak bisa ngelupain kamu walaupun dengan kondisi apapun dia. Dia tuh berusaha untuk menyembuhkan diri, berpikir bahwa realita itu tidak seindah angan-angannya dia. Dia menyesal apa yang dia sudah lakukan. Mungkin dia pernah mencoba untuk deketin kamu, tapi cuman kayak main-main, cuman ngambil keuntungan aja. Kemudian dia merasa kamu nggak bisa terganti. Dan di sini, ya, sama. Dia mau kembali terus ke kamu. Pasti dia akan ada di sekeliling kamu. Oke? Untuk PL1, ini bacaannya yang telat. Aku minta maaf. Jaga kesehatan yang baik-baik. Sekarang kita lanjut ke PL2. Untuk kamu yang memilih PL2 di sini, kita akan buka. Ini orang sebenarnya siapa dan ngapain? Dan apapun itu, kita akan kupas tuntas di sini ya. Dia tuh memang udah fans sama kamu. Fans banget, ingin mendapatkan kamu. Ada Queen of Swords. Ace of Pentacles. Oke. Page of Swords. Dan The Emperor. Wow, ini orang tuh memang fans banget sama kamu dari masa lalu, teman-teman. Dari masa lalu udah fans ya. Kemudian di sini poros hidupnya ya, pikirannya dia itu selalu tertuju sama kamu. Dimanapun dia berada, kamu tuh dibawa dalam doa ya, dibawa dalam doa. Kemudian dia adalah orang yang pemikirannya itu dewasa. Bisa jadi dia lebih tua. Ini dipastikan dia lebih tua sama kamu. Pengalamannya banyak, namun pikirannya itu kadang-kadang tidak dewasa. Dia bukan tipe-tipe orang yang misal kalau dia pria, dia yang mandiri. Dia nggak begitu mandiri, tapi dia cari uang sendiri ya. Nggak bisa lepas dari keluarganya. Ibaratnya dia tuh kayak mau jauh dari keluarganya juga susah ya. Tipe-tipe orang yang terkontrol hidupnya. Dan sehingga dia tuh nggak bisa menentukan apa yang mau dia utarakan gitu loh. Dia hanya tipe-tipe kayak peneliti, agak aneh juga sih, tipe-tipe yang kayak memandangi kamu dari jauh, ngebuka. Ini bisa jadi stalker juga sih, stalking kamu. Hasrat terdalam dia adalah memiliki kamu gitulah. Karena mungkin pernah dalam satu waktu kamu tuh pernah menolong dia, atau kamu membuat dia itu kayak merasakan apa ya, merasakan bahwa dia itu berharga gitu loh dalam hidupnya dia. Jadi kayak sekalipun mungkin kamu tuh complicated, tapi dia itu kayak merasakan cuman kamu yang bisa melihat dia tuh kayak orang gitu loh ya. Karena ya gitu, hidup dia tuh diatur. Mungkin ini anak mama juga, teman-teman. Anak mama yang hidupnya tuh udah enak ya. Terus bukan tipe-tipe yang pejuang tangguh. Kalau lelaki bukan lelaki tangguh yang bisa di hutan Amazon gitu, nggak bisa gitu. Ya kayak karyawan ya, keluarga family yang baik-baik. Terus di sini ada Knight of Swords, ada Three of Coins. Oke. Ada Death. Wah, ini ada energi Scorpio, dan ini benar-benar salah satu aku mau bilang gimana ya, teman-teman. Dia ini kerap mungkin ngomong sama kamu tuh agak menjengkelkan gitu loh. Bukan tipe-tipe yang kamu tahu gitu loh. Bahkan kalau misalnya dalam kerjaan, mungkin dia adalah orang yang suka adu mulut sama kamu atau berkonflik ya.
Tapi sebenarnya dia tuh perhatian sama kamu. Dia tahu kamu tuh tidak bisa sendiri. Kamu tidak bisa sendiri. Kamu tuh kayak seseorang yang kopong gitu loh. Even kamu tuh kuat, tapi kamu tuh kayak, dia tahu kamu tuh memikul tanggung jawab kamu sendiri, ya, memikul segala sesuatu yang berat itu. Kayak kamu tuh kayak lonely, dia ngelihatnya begitu. Dia tuh ingin memberikan kehangatan. Dia bilang, hey, tinggalkan masa-masa lalu kamu yang sulit. Percayalah, semesta tuh bakalan akan membantu kamu gitu loh. Dia adalah orang yang penuh dengan harapan, teman-teman. Aku melihatnya begitu. Dia selalu ngedoain kamu dalam hati. Ini bisa jadi ya, dia nggak bisa sama kamu, dia berusaha melepaskan kamu, ya. Mungkin dia tahu kamu sudah punya keluarga, atau gimana kondisinya, salah satu ada yang single, salah satu ada yang keluarga gitu loh. Atau mungkin dia tahu kalau kondisi kamu itu, maaf ya untuk yang ngebaca ini, mungkin kamu pernah bercerai, sehingga dia itu kayak tahu segala detail tentang kamu. Kamu di sini butuh orang yang bisa bener-bener baik sama kamu, tapi dia itu apa ya? Ngontrol gitu loh. Kalau ngomong kadang ngeselin gitu loh, tapi itu semata-mata buat kebaikan kamu sebetulnya. Pemikiran kamu nih kadang-kadang dibenerin sama dia. Kayak gitu ya. Dia tuh pengen melihat kamu itu bangkit dari keterpurukan kamu, dan kamu jadi orang yang baru. Dia tuh ngawasin kamu walaupun dia itu tidak sering ngomong, tapi kalau sekali ngomong mungkin kalian tuh kayak nggak merasa ada kecocokan. Kayak Tom and Jerry bisa jadi. Karena dia di sini adalah secara kedewasaan itu dia jauh lebih dewasa daripada kamu. Umurnya juga mungkin tua ya, atau dia tua secara pengalaman. Tipe-tipe family man. Di sini aku melihatnya ada energi-energi fans banget, yaitu Scorpio, Cancer, dan Pisces. Ada energi Aquarius, Libra, dan Aquarius. Ada energi di sini Taurus. Ada energi di sini ya Taurus, Capricorn, dan Virgo. Tapi paling kuat adalah elemennya elemen ya, aku lihat elemen air. Scorpio, Cancer, Pisces. Kalian bisa cek Sun, Moon, Rising juga ya. Misalnya energinya ini nggak mesti zodiaknya, tapi energinya itu kalian cek di moonnya atau apa ya. Bisa jadi di sini bisa jadi kan ada ya kan yang kayak Gemini, moonnya di Cancer. Nah itu energinya bisa dapat. Jadi harus cek Sun, Moon, Rising. Itu benar juga sih. Tapi kalau kalian sudah dapat yang energi-energi itu, ya bagus gitu loh. Dan ciri-cirinya juga sama seperti yang aku bilangin di sini. Aku juga melihatnya kamu tuh sangat berkesan buat dia. Kamu sangat berkesan buat dia. Dan dia tuh orangnya detail loh teman-teman. Dia itu seakan-akan begini. Sekalipun kamu mungkin risih sama dia ya, tapi dia tetap memperhatikan kamu. Misalnya, ini orang nggak jelas nih, ngapain sih deket-deket aku gitu, ya. Karena dia tipe adalah orang yang kalau misalnya dia pernah punya salah sama kamu, seandainya ya punya salah sama kamu, dia itu ingin kayak repeat again gitu, pengen ada sesuatu yang baru, pengen ada yang
ngebuat kamu itu kayak memaafkan dia mau ada komunikasi sekarang. Bisa jadi sih kamu juga sama dia tuh udah gak komunikasi karena mungkin ada sifat dia yang menyebalkan, atau mungkin dia terkesan kayak meremehkan kamu. Tapi di sini sebetulnya dia itu pengen ada satu komunikasi, karena di sini kuat ada energi the death dan judgment. Jadi ada satu awalan baru yang sudah mungkin kalian pernah komunikasi yang tidak lancar, itu pengen dia ada lagi gitu loh. Sebetulnya pengen udah deh lupain yang dulu, kita komunikasinya hubungannya baik gitu loh. Kalau masalah status, bisa aja dua-duanya sudah berkeluarga ya teman-teman, atau salah satu itu pernah berkeluarga gitu. Yang pasti sudah pernah berkeluarga salah satu dari kamu. Kemudian nih kita cek untuk ciri-ciri detailnya itu gimana sih. Door. Ya, dia ini orangnya bucin sebetulnya sama kamu. Jadi dia tuh sangat menghargai namanya cinta, ya. Orang ini besar, tinggi, bisa juga. Ini kan energinya tuh memang bener-bener kayak apa ya? Tipe-tipe yang seperti kayak rapi, anak mama, ya kan? Tuh Emperor, ada nih King, ada tapi Jack ya. Bisa jadi dia tuh muda, atau biarpun dia muda dari kamu, tapi pikirannya tuh dewasa, itu bisa ya. Karena di sini aku melihat dia entah tua secara umur, ini bisa juga lebih muda, tapi dan dewasa secara pikiran gitu loh. Dia adalah sebetulnya, kalau kamu bandingin dia sama teman-teman kamu yang lain, sebenarnya walaupun jarang ngomong, tapi dia tuh kayak good friend kamu. Dikala kamu ngomong, walaupun dia sepak, walaupun dia ini bisa juga seumuran ya, dan lebih muda atau seumuran itu bisa, tapi pikirnya secara dewasa gitu loh. Atau bisa kebalikan, dia dewasa tapi pikirannya anak-anak, antara dua. Pokoknya gitulah. Ini orangnya bener-bener bucin ya, aku bilang bucin. Kalau dia punya rambut, bisa aja rambutnya disemir atau tidak berwarna hitam seperti kebanyakan. Orangnya ini agak endut, agak berisi. Aku nggak bilang pendek, ya standar tinggi rata-rata lah ya. Tuh kan, dia orangnya ini terpandang. Mungkin dia kalau punya tipe-tipe bisnismen, bisa jadi bisnismen. Kalau ciri-ciri, karena ini general nih, bisa masuk ke dalam semua kategori ya teman-teman. Tuh kan, kalau cewek ya juga rambutnya ya pernah disemir gitu loh, pernah disemir atau disemir, yang pasti tidak hitam tem gitu loh. Kalau mau beruban ya bisa aja beruban, karena di sini bisa jadi dia lebih muda tapi ubanan, atau disemir, atau dia disemir karena uban. Dan di sini sebenarnya pengalamannya tuh banyak ya. Dia umurnya ya bisa lebih muda tapi ya nggak jauh, atau lebih tua. Pemikirannya itu juga sebetulnya secara pengalaman oke, secara pikiran ya juga dewasa. Tapi ini adalah orang yang bucin sebetulnya, gitu lah. Bucin banget. Terus kita lihat aja deh. Ini inisialnya mungkin yang bisa masuk. Di sini ada Scorpio, Leo, ada huruf I, ada huruf W, ada apa ini? Varsator apa sih, teman-teman? Aquarius. Bahasanya. Kemudian di sini ada Pisces.
kenceng. Ada di sini, aduh, terlalu mengganggu ya teman-teman. Ada Capricorn. Wow, Capricorn ini udah keluar terus ini. Ada Tauro. Oh, Taurus. Wow. Ada Scorpio, Taurus, ya. Zodiaknya itu. Energinya tadi yang aku bilang. Ini bisa semua sih. Nah, kalau zodiak tuh kadang-kadang aku juga nggak yang terlalu gimana. Ada huruf L, W, B, E, X, H, S, Z, V, J, M, R, A, U, C, N, G, I. Ini bisa nama depan, nama belakang, ada salah satu inisial, ada 2 inisial, 3 inisial, itulah dia. Ya, sebenarnya di sini tujuan dia tuh apa sih? Sampai ke kamu itu mau ngapain? Sampai begini banget mengagumi kamu itu. Dia mau ngomong apa? Aku akan buka 7 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia itu sebetulnya pengen melakukan cara untuk menghubungi kamu terus. Pokoknya dia harus terkoneksi sama kamu intinya. Dia mungkin pernah melakukan kesalahan. Setiap dia berkata kasar atau membuat kamu jengkel, dia tuh sebetulnya nyesel gitu lah ya. Mungkin dia udah kenal kamu dari lama. Di pikirannya dia tuh selalu ada kamu. Kemudian dia kangen. Dia sebenarnya gini loh, ada tipe-tipe usilnya juga. Kalau misalnya dia itu tipe-tipe yang tidak romantis, ya dia kangen ngeliat kamu tuh ngomel, kamu jengkel, itu dia seneng. Tapi dengan begitu dia pelan-pelan bisa ngasih tahu kamu. Terus di sini during our time apart, I'm growing and learning to become the person you deserve. Dia bilang katanya aku tuh sebetulnya tuh udah beda, udah nggak yang kekanak-kanakan lagi. Aku tuh ada perubahan supaya kamu tuh selalu lihat bahwa aku tuh ada buat kamu, walaupun aku tuh tidak terlalu mencampuri kehidupan kamu karena ya keberaniannya juga ciut gitu. Dia merasa terkoneksi sama kamu secara pikiran, secara batin. Dia berharap setiap harinya adalah kamu di dekat dia. Jadi kalau misalnya dia sudah menikah atau apapun, ya kamulah yang membuat dia komplit. Kayak gitu ya. Ini energinya kuat banget ini Scorpio ya. Scorpio, Leo. Terus tadi ada Capricorn, ada Taurus. Elemen-elemen agresif semua ini. Terus ada Aquarius. Aduh, sudahlah begitu. Kira-kira adalah pembacaan dari aku untuk kamu, untuk yang PL2. Sekarang kita lanjut ke PL3. Semoga kamu suka. Jaga kesehatan, jangan lupa puasa dilanjutin karena seminggu lagi mungkin udah lebaran ya. See you, bye-bye. Hai, halo semuanya. Ini adalah pembacaan dari file nomor 3. Kira-kira orang yang kira-kiranya kagum sama kamu, fans sama kamu, atau dia perhatiin kamu, dia kayak apa sih? Kita lihat ya. Oke. Ada Knight of Sword, ada 3 of Coin, 9 of Coin, Ratu Pedang atau Queen of Swords, dan ada Roda Keberuntungan atau Wheel of Fortune. Untuk elemennya di sini aku merasakan ada elemen Aquarius, Gemini, Libra, kemudian juga ada elemen Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di sini ada fire sign juga. Ya, fire sign itu elemen-elemennya seperti Leo, Aries, Sagittarius. Dia adalah orang yang ibaratnya
Mungkin dia adalah sebenarnya teman kerja kamu, ya, orang yang ada di sekeliling kamu. Aku melihat dia secara finansial dia oke. Kita ya, secara finansial dia oke. Dia defense-nya ini feminin, tapi dia adalah orang yang tegas, dan dia adalah orang yang aku nggak bilang beruntung, tapi dia adalah orang yang seperti kayak tidak melepaskan satu kesempatan. Orangnya agak ambisius gitu. Aku merasakan dia juga orangnya itu dia nyaman secara finansial. Kemudian dia ini tegar ya. Dia ini orangnya tegas, dan dia itu tipe-tipe orang yang sebenarnya itu spontanious. Terus dia itu tidak peduli. Misalnya kalau dia tahu orang ini pantas dibela, dia akan bela, kayak gitu. Dia nggak peduli apa kata orang. Yang pasti dia adalah orang yang trust sama kamu, yang kasih kepercayaan sama kamu. Umurnya bisa seumuran atau lebih tua. Defense-nya feminin. Kemudian teman kerja rata-rata kayak gitu ya, teman diskusi, teman kerja, teman tukar pikiran gitu. Apa yang dia rasakan sama kamu? Kenapa sih sampai perhatian sama kamu? Wow. Actually ini udah karma relation. Kemudian wow, aku males sih sebetulnya ngomongnya, tapi ini tipe-tipe orang yang dia itu membantu kamu, even dia sudah punya keterikatan sama yang lain. Dia tapi membantu kamu mungkin secara finansial. Dia itu kalau nggak ada kamu dia juga merasa kehilangan. Bahkan mungkin bisa jadi dia ini memang egois ya. Dia ini memang egois, dan aku melihatnya keluarganya ini keluarga berada, stabil secara keuangan, aku lihat ya. Energinya aku dapat Capricorn, ada Scorpio, ada Taurus, Virgo, ada ya ini elemennya air juga. Scorpio, Cancer, Pisces. Yang paling dominan adalah elemen tanah gitu ya. Dia ini tertarik sama kamu. Karena kenapa sih dia ini kayak stalking atau perhatian sama kamu, fans sebetulnya. Dia ini sangat ada keterikatan, seakan-akan kamu tuh miliknya dia gitu loh, yang harus dijagain. Padahal mungkin aja dia juga sudah punya yang lain gitu ya. Dia rela membantu kamu mungkin dalam hal finansial, mungkin dia tahu kamu juga sebetulnya bukan orang yang susah-susah banget, tapi dia ngebantu kamu secara finansial. Dia mau menolong kamu, dia mau membuat kamu tuh ada perubahan hidup menjadi orang yang lebih berguna, abundant secara finansial. Wow, ini orangnya kayak gimana ya? Ini ada sifat ketergantungan sih. Antara kamu dan dia ini ada sifat ketergantungan. Mungkin kamu udah tahu orangnya. Betapa dia ini sebetulnya itu di pikirannya itu tentang kamu itu ada gitu. Terus aku melihatnya juga di sini dia adalah orang yang tahu menempatkan situasi. Dia tahu cara bekerja dengan baik. Dia tahu mungkin kamu tuh ada ketergantungan, kamu tuh butuh uang.
Em, aku nggak tahu sih sedalam apa hubungan kalian ya di sini. Tapi kemungkinan ada beberapa di antara kamu yang memiliki kartu ini itu memang ada keterikatan yang kuat, dan ini adalah karma relation. Bisa juga dia sudah dengan yang lain, atau kamu sudah yang lain, dia single, ataupun sebaliknya. Tapi secara kerja, secara ide, dan secara action kamu suka sama cowok yang kayak gini, yang agak naughty. Misalnya ini cowok ya agak naughty, cewek yang susah kayak dijabanin gitu loh. Kayak orang ini easy come easy go, buat kamu penasaran. Dan kalau aku lihat juga, dia pintar untuk pengontrol, pengendali, dan dia bisa jadi baik dan jahat sekaligus. Tetapi dia adalah orang yang beruntung karena dia kuat secara finansial. Jadi kamu merasa kayak, iya sih, aku tuh udah merasa terkontrol nih sama nih orang gitu loh. Susah untuk kayak lepas ya. Yang pasti dia memberikan apa yang kamu mau sebetulnya. Sosok-sosok yang ada di dia adalah yang kamu dambakan ya, yang kamu dambakan. Tujuan dia sebetulnya adalah ingin membuat kamu itu maju. Maksudnya ya someday kamu lepas dari dia, kamu tuh ada satu perubahan besar gitu loh. Jadi ketika kamu kenal sama dia sebetulnya tidak membuat kamu rugi gitu loh. Minimal ya, dia udah bilang sama kamu kalau keterikatan di antara kita tuh nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa serius secara di dunia ini, kita nggak bisa bersama, tapi aku akan support kamu karena kamu layak aku perhatikan gitu. Dia di sini kayak, kalau seandainya kalian masih berkomunikasi itu masih bagus. Karena kalau misalnya kondisinya sekarang memang ada sebagian di antara kamu yang di sini tidak berkomunikasi sama dia, dia itu secara perasaan itu ada beberapa perubahan perilaku dari dia. Dia tuh menjadi kayak bukan orang yang hangat lagi. Dia hanya mengejar untuk materi. Kalau kamu pergi dari keterikatannya sama dia, dia tuh sedih banget. Karena dia merasa, buat apa sih kamu cari yang lain misalnya gitu? Buat apa kamu sama orang lain? Toh orang lain itu tidak bisa mengerti kamu seperti aku mengerti kamu gitu. Tapi mana ada sih orang yang mau dimain-mainin gitu. Dia merasa kamu tuh adalah orang yang dia suka, dia belain. Mungkin dia kesel dalam arti awal-awalnya tuh dia nggak suka sama kamu, tapi ternyata sampai ke sini dia melihat ada satu kebaikan di diri kamu ya aku nggak tahu lah, tapi semacam ada peluang ya yang kamu berikan ke dia, atau secara nggak sengaja dia bisa masuk dengan sebegitu cepatnya. Ibaratnya dia kayak udah banyak ngebantu kamu juga, berharap kamu tuh bisa mandiri. Dia akan mengupayakan apapun sama kamu, kecuali ya kalau kamu udah pergi dari dia, ya dia akan hancur sih sebenarnya kayak gitu. Ciri-cirinya kita lihat ya. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau aku bilang secara badan ini tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Maksudnya berisi,
Terus aku melihatnya dia ini sebetulnya kalau memberikan cinta ya cinta, keberuntungan sama kamu. Kadang-kadang dia tuh kayak pembersih masalah kamu gitu loh. Rambutnya ini bisa ikal, ya, bisa ikal. Ya kalau tinggi sih sebetulnya tinggi rata-rata orang Indonesia gitu loh. Tergantung, kalau kamu pendek ya pasti ngeliat cowok tuh tinggi atau ngeliat cewek tuh tinggi gitu ya. Bukan masalah fisik, tapi ya standar Indonesia kan 175, 170 ya. Dia adalah orang yang lovable person. Kekayaannya itu ada, melimpah. Kekayaannya itu melimpah. Kekayaannya itu melimpah, sampai dia tuh memang baik banget sebetulnya. Kalau misalnya dia percaya sama orang, dia tuh baik banget. Yang penting dia melihat orang ini ada potensi, itu pasti akan diberikan segalanya sama dia. Dia nggak peduli perasaan kamu sama dia gimana, yang penting kamu nyaman gitu. Dia tipe-tipe orang yang menyenangkan gitu loh, menyenangkan orang yang dia sukai. Di sini aku melihatnya kadang-kadang dia orangnya suka berspekulasi ya. Misalnya usaha-usaha yang kayak saham, kemudian usaha-usaha yang bisa menghilangkan uang, itu kadang-kadang dijalanin sama dia kayak gitu loh, yang gambling gitu, orangnya gambling. Dan di sini orangnya itu bisa berkumis, kalau cowok, kalau cewek ya rambutnya keriting, sawo matang, kemudian dia suka musik, kemudian aku melihat dia friendly. Musuhnya juga banyak sih kadang-kadang karena dia businessman. Umurnya tuh bisa nggak jauh beda dari kamu, bisa lebih muda atau sama ya, seumurannya kayak gitu. Aku nggak bisa spesifikasi penerawangan, apakah dia berkacamata atau gimana. Aku lihatnya sih ya bisa jadi, tapi nggak begitu berkacamata ya. Yang pasti kulitnya tidak begitu putih ya, sawo matang, ada kumis kalau dia pria. Kalau wanita ya nggak ada kumis gitu aja, cuma rambutnya ikal hitam, tidak berwarna. Kalau ada pewarna alami mungkin. Kemudian kita lihat untuk inisial-inisial yang memungkinkan. Di sini aku taruh aja sini deh. Ini ada W, ada F, A, E, Z, P, N, ada I, ada L, ada G, ada A, N, M, ada E, ada J, ada F, ada H, ada C, ada O ya. Kalian lihat aja. Kemudian di sini ada Aries, ada Virgo, ada Cancer, dan ada Taurus ya. Jadi emang energi tanah aku bilang yang kuat. Apa sih yang dia mau ngomong sama kamu sebenarnya? Dia bilang I am healing myself ya. Mungkin dia tuh tadinya egois dan lain-lain. Tapi ketika bertemu dengan kamu di sini, dia merasa kamu itu yang menjadi kayak obatnya dia gitu loh. The intensity of my feeling for you made me scared. Itu dia. Semakin dia tahu kamu mungkin bukan orang yang bisa dipegang sama dia gitu loh ya. Semakin kamu tahu
ada perasaan cinta atau gimana, dia takut gitu, takut dimain-mainin juga. I miss you regardless of how things seem. Dia tuh emang kangen sama kamu, kangen banget di hari-harinya dia. Kadang-kadang dia diem karena dia nggak tahu harus berbuat apa, teman-teman. Itu feeling dari dia. Jadi dia tipe-tipe orang yang bisa melakukan sesuatu tapi tidak bisa mengungkapkan perasaan. Dia kadang-kadang ngebatin kamu. Dia berharap kamu datang terus, manifest. Makanya kamu nggak bisa pergi. Dia nggak mau kamu pergi. I'm terrified of losing you. Dia sangat takut kalau kehilangan kamu. Tapi di sini casingannya aja kayak gengsi, kayak ngatur, padahal enggak. So, ini adalah pembacaan 1, 2, 3 tadi sudah selesai dari aku. Dan ini adalah kartu terakhir. Oh ya teman-teman, aku mau bilang kalau kalian mau belajar tarot, kartunya Papilondo ini sudah berbahasa Indonesia ya. Dan di sini Papilondo itu juga nyiptain buku di sini ya, ada simbol-simbol. Jadi kalian kalau mau beli ya beli aja satu set. Nanti aku kasih di deskripsi. Kalau kalian mau belajar tarot, mau tahu gimana, silahkan hubungi Instagramnya aja. Oke? Terima kasih teman-teman. See you when I see you. I love you and bye-bye.